Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini aku bakal nerangin transistor dan FET. Jadi transistor itu sebenarnya terdiri dari dua kata, transistor, yaitu transfer, resistor. Kenapa disebut transfer resistor? Mungkin bakal aku terangin nanti. Tapi intinya transistor itu merupakan komponen elektronik. Ya, dia tuh mempunyai tiga kaki, yaitu base, kolektor, dan emitter. Lalu transistor itu juga ada dua tipe, ada tipe NPN dan PNP. Bisa kalian lihat di sini bedanya NPN sama PNP. Arah arus pada masing-masing kaki itu berbeda ya. Nanti kalian bisa cari sendiri perbedaan apa lagi lebih detail karena aku nggak akan bahas terlalu mendalam perbedaan antara PNP sama NPN di video kali ini. Tapi secara umum ada hukum Kirchhoff yang berlaku pada transistor, yaitu IE sama dengan IB plus IC. Dengan kata lain, arus pada emitter merupakan penjumlahan arus pada base dan kolektor. Lalu ada rumus penguatan arus pada transistor, ada beta, ada alfa. Beta itu arus pada kolektor dibagi dengan arus pada base. Lalu alfa itu arus pada emitter dibagi dengan arus pada base. Ya, ini masih gampang. Terus secara umum rangkaian transistor itu terdiri dari dua loop. Nih ada dua loop, satu, dua. Yang satu ini merupakan rangkaian basis. Kenapa disebut rangkaian basis? Karena dia terhubung dengan basis. Lalu yang kedua, dia disebut rangkaian kolektor. Kenapa? Ya karena singkatnya dia terhubung dengan kolektor. Lalu sepanjang bab transistor kalian bakal sering menjumpain subscript VCE, VCB, VBE. Ini apa? Gampang aja. Kalau VCE berarti VC min VE, VCB itu VC min VB, VBE itu VB min VE. Ya, VCE itu tegangan pada kolektor dikurangi tegangan pada emitter, VCB itu tegangan pada kolektor dikurangi tegangan pada base, dan seterusnya. Oke, jadi sebenarnya pada pembelajaran kita kali ini ada dua pendekatan yang digunakan, yaitu yang satu pendekatan ideal, lalu yang kedua pendekatan real. Nah, apa bedanya? Ini tuh merupakan pendekatan real. Kenapa ini disebut pendekatan real? Karena bisa kalian lihat di sini, VBE yaitu selisih tegangan antara base dengan emitter itu minimal harus bernilai 0,7 volt, barulah arus di base itu ada. Ini merupakan pendekatan real. Sedangkan pendekatan ideal itu gimana? Nah, ini bisa kalian lihat di sini. Ada pendekatan ideal, ada pendekatan second. Second ini real ya maksudnya. Kita lihat perbedaannya gimana. Di sini yang pendekatan ideal ada rangkaian transistor. Lihat, ini rangkaian transistor antara yang ideal sama second sama persis ya. Cuma kita lihat bagaimana dengan dua pendekatan itu akan mempengaruhi perhitungan kita. Contoh, dalam kita pendekatan ideal, VBE itu 0 volt, itu tidak maksudnya VBE itu 0 volt. Ketika VBE 0 volt, arus itu sudah bisa mengalir di IB. Jadi VBE tidak harus 0,7 volt baru dia bisa mengalir. Kita lihat nih. VBE di sini 0 volt, di sini 0,7 volt. Kalau ini tadi kan 0,7 volt yang pendekatan real, dia 0,7 volt baru arus di IB itu ngalir. Nah, tapi untuk pendekatan ideal, dia dianggap 0 volt itu IB sudah bisa mengalir. Nah, nih, lihat VBE 0 volt. Kalau kita ingin menghitung arus di IB, yaitu kuat arus di base ini ya. Nah, seperti biasa, pakai hukum Ohm, I sama dengan V per R. Nih, I sama dengan VBB per RB, yaitu 12 volt dibagi 220 kilo ohm, yaitu 54,5 mikroampere. Lalu, kalau kita misalnya mau mencari arus pada kolektor, arus di sini nih. Arus pada kolektor bisa kita cari dengan rumus IB dikali beta. Ingat ya, tadi kan beta sama dengan IC per IB nih. Beta sama dengan IC ini ya.
beta sama dengan IC per IB. Karena beta sama dengan IC per IB, berarti IC sama dengan IB kali beta. Ya, ini IB kali beta. IB yang dari sini tadi dimasukin, dikali beta. Ini betanya dianggap 100 ya, ini beta 100. Ketemu 5,45 miliampere. Nah, kalau kita mau menghitung VCE, yaitu tegangan pada kolektor dikurangi tegangan pada emitter, itu kan sebenarnya ini VCC ya kan dikurangi IC dikali RC. Ya. Jadi tegangan di sini dikurangi tegangan akibat adanya resistor. Di mana VCC ini 12 volt, lalu IC ini dimasukkan tadi. Nah, ini 5,45 miliampere dikali resistornya 1 kilo ohm. Ya, itu ketemu 6,55 volt kalau pendekatan ideal. Nah, pendekatan kedua atau pendekatan real, di sini asumsinya VBE itu harus bernilai 0,7 volt. Barulah IB itu ada arusnya. Kita lihat nih. VBE 0,7 volt. Nah, IB, kita mau menghitung IB. Kalau kita ingin menghitung arus yang mengalir di IB yang di sini, arus pada base, itu VBB dikurangi 0,7 volt baru dibagi resistornya. Ini 12 min 0,7 dibagi 220 kilo ohm sama dengan 51,4 mikroampere. Kelihatan ya di sini tadi kan ideal nih. VBE dianggap 0 volt, berarti tinggal aja 12 volt dibagi 220 kilo ohm. Sedangkan yang sini, yang pendekatan kedua, yang pendekatan real, VBE itu bernilai 0,7 volt. Makanya kalau kita nyari IB itu harus dikurangi 0,7 volt dulu VBB-nya. VBB dikurangi 0,7 volt dibagi RB. Nah, di sini ketemu 51,4 mikroampere. Terus IC arus pada kolektor kayak sama seperti yang ini. Tinggal IB dikali beta, arus pada base dikali beta yaitu 51,4 mikroampere kali 100, ntar ketemu 5,14 miliampere. Terus cara mencari VCE-nya pun sama. VCC dikurangi IC kali RC yaitu 12 volt dikurangi 5,14 miliampere yang dimasukin sini sama dikurangi resistor di sini. Nah, ini VCE sama dengan VCC dikurangi IC ya, dikurangi IC kali RC. Ya, sebenarnya nggak ada yang jauh beda dari perhitungan antara pendekatan ideal sama pendekatan kedua. Bedanya ya di VBE ini. Kalau di pendekatan ideal VBE 0 volt, pendekatan kedua VBE 0,7 volt. Ya, selisih ya. Ntar biasanya di soal dikasih tahu kalian harus menghitung menggunakan pendekatan ideal atau pendekatan kedua. Oke. Dan ya, ini bisa dilihat kolektor curve dari ini ya, namanya kolektor curve pada transistor. Jadi singkatnya dengan mengubah nilai VBB, mana ya rangkanya? Nah, ini. Dengan mengubah nilai VBB dan VCC, kita dapat mengganti active region dari transistor. Kalau kita misalnya kita ubah-ubah VBB dan VCC, wilayah kerja batas kerjanya transistor tuh bakal berubah-ubah juga. Nah, di sini tuh ada saturation point. Dan di sini ada, aku lupa nama istilahnya, tapi intinya kalau dia nyentuh di sini yang bagian ini transistornya bakal rusak. Aku lupa namanya, breakdown point atau apa, ntar kalian cek sendiri. Ya, intinya itu kalian bisa dengan memvariasikan VBB dan VCC, kalian bisa mengatur di mana active region atau di mana rentang transistor tuh aktif. Nanti kalian baca sendiri di PPT-nya Pak Supri atau di Malvino. Oke, kita lanjut aja. Nah, sekarang kita masuk ke sebenarnya salah satu fungsi utama transistor, yaitu sebagai penguat BJT amplifier. Oke, kalau kalian ingat tadi di awal aku nyinggung transistor itu transfer resistor. Jadi kenapa begitu? Kan transistor
Itu transfer resistor. Kenapa? Karena pada umumnya kalau kita nih misal punya nih rangkaian I, lalu anggap ini resistor dengan resistansi R lah. Lalu ini ada rangkaian I dengan nilai resistansi R besar, di mana di sini R besar nilainya jauh lebih besar daripada R kecil. Ya intinya dia lebih besar. Nah, apa keistimewaan dari transistor? Transistor itu bisa mengubah ini. Intinya transistor itu bisa mengubah rangkaian yang seperti ini, rangkaian dengan arus lalu dengan resistansi kecil, bisa dia ubah dengan rangkaian arus dengan resistansi yang besar. Sorry, maksudku gini. Kalau kalian ingin menghitung V, yaitu voltase, di sini kan V sama dengan I kali R. Anggap ini V1. Lalu V2 sama dengan I kali R. Ini I yang lewat di sini sama ya. I yang lewat di sini sama, yang ada di kedua rangkaian. Kalau kalian punya I yang sama, otomatis kalau kalian punya I yang sama, lalu nilai resistansi R besar lebih besar daripada R kecil, kalian bakal punya V2 lebih besar daripada V1 kan? Dengan catatan asumsi ini harus berlaku. Nah, ya kan, V2 lebih besar daripada V1. Berarti terjadi penguatan tegangan. Ingat, di sini kalian punya arus I, lalu resistansi R kecil. Punya arus I, resistansi R kecil. Lalu di sini kalian punya arus I yang sama kayak I ini. Lalu dengan resistansi R besar. Kalau kalian menghitung masing-masing tegangannya, ini V1 katakanlah I kali R, lalu V2 itu I kali R besar. Oke. Dengan asumsi R besar lebih besar daripada R kecil, maka V2 pasti lebih besar daripada V1 kan? Nah, berarti di sini terjadi penguatan tegangan dari rangkaian 1 ke rangkaian 2. Nah, sebenarnya ini yang dilakukan resistor, dia menguatkan tegangan dari rangkaian, katakanlah rangkaian ini ke rangkaian ini. Nah, ini transistor kerjanya di sini. Jadi dia dengan kata lain, transistor itu melakukan penguatan tegangan dengan cara mengubah nilai resistansinya. Ya mungkin sekarang kalian masih bingung, tapi kita coba lanjut dulu. Oke. Jadi ini tipe amplifier yang biasanya sering keluar di soal, yaitu ini original circuitnya. Bisa kalian lihat di sini base-nya terhubung dengan R1, R2. Di sini ada 10 volt. Lalu resistansi pada kolektor 3,6 kilo ohm, resistansi pada emitter 1 kilo ohm, dan RL ini load-nya bernilai 100 kilo ohm. Nah, di sini di transistor sebagai penguat, kita ini ingin tahu dengan misalnya aku punya V-in, tegangan originalku 2 volt. Dengan menggunakan rangkaian transistor ini penguatannya bisa sampai berapa volt. Nah, kita tuh pengen tahu. Nah, untuk mendapatkan hasil itu diperlukan beberapa analisis. Yang pertama, kita harus melakukan DC analisis. Nih, DC circuit. Nah, apa yang kita cari di DC circuit itu? Jadi di DC circuit itu sebenarnya tujuannya kita itu ingin mencari hambatan dalam dari emitter. Mungkin lebih jelasnya aku bakal terangin nanti. Tapi intinya apa yang harus kalian lakukan untuk menganalisis di bagian pertama, DC circuit, kalian harus open all coupling and bypass kapasitor. Jadi kapasitor diputus, lalu redraw the circuit. Kalau kalian lihat di sini, nih kapasitornya nggak ada kan? Kapasitor ini diputus. Jadilah rangkaian DC circuit ini. Nah, kalau ini semua kapasitor diputus, jadinya rangkaian DC circuit ini. Oke.
Nah, yang rangkaian kedua, setelah kita melakukan analisis pada analisis DC circuit, yang harus kita lakukan itu analisis AC model. Kalian tinggal mentransformasi rangkaian ini ditransformasi menjadi rangkaian ini. Nah, nanti apa aja yang dihitung bakal aku jelasin di bagian selanjutnya. Intinya kalau kalian dihadapkan dengan soal seperti ini, kalian harus lakukan DC circuit analysis dulu, lalu yang kedua AC circuit analysis dulu, baru nanti jawabannya ketemu. Oke.